Kalau orang Kristen berdoa di dalam menghadapi krisis badai, tujuannya hanya di dalam Markus 4:41 ini. Ketika mujizat itu terjadi, ketika pembebasan Tuhan terjadi, apakah kejadian momen tersebut mempermuliakan nama Yesus Kristus atau bukan? Waktu saudara berdoa atas segala kesulitan, apakah saudara berdoa demi penyelesaian masalah itu sendiri, atau saudara berdoa demi nama Yesus dipermuliakan? Ini titik pembedanya, saudara. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus, Tuhan Raja, Juru Selamat, Putra Allah yang Maha Tinggi, Allah Tritunggal, atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, ya, hari-hari ini kita kan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, apa yang diramalkan atau diwahyukan di dalam kitab suci sudah mulai terjadi. Apa? Krisis yang akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ya. Ada kabar perang, ada kabar kegoncangan ekonomi, ada kabar bencana-bencana alam, ya, kegoncangan pemerintahan di sana sini. Nah, ini memang akan mendahului hari kedatangan Tuhan kita yang mulia, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Nah, apakah orang Kristen terlepas dari semua krisis itu secara otomatis? Tentu saja tidak, saudara. Cuman yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana sikap kita di dalam krisis, ya, saudara. Sikap kita menanti kedatangan Tuhan di dalam krisis. Apakah kita harus melakukan semua hal yang sama dengan yang dunia ini lakukan? Apa rupanya Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda? Nah, ini harus kita dapatkan dari firman Tuhan dan Roh Kudus dan harus menjadi pedoman hidup kita, khususnya di akhir zaman ini, ya. Saudara, kalau lihat Indonesia mengalami krisis apa? Krisis intoleransi, krisis ekonomi, ya. Nah, kemudian belum lagi krisis kepercayaan kepada pemerintahan, ya, karena kalau saudara lihat HP tiap pagi yang kita saksikan itu, kalau saudara ikuti berita-berita yang umum itu, yang disajikan di sana itu, ya, masalah korupsi, ketidakkompetensi para pemimpin, ya, para pemimpin yang sembarangan di dalam mempergunakan kebijakannya. Nah, untuk itu kita harus berdoa, saudara, ya, sebagai orang percaya, berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia penuh damai dan Indonesia dilindungi Tuhan dan Tuhan berkarya lewat pemerintahan yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Jadi berkati itu Pak Presiden Prabowo dan segenap jajarannya supaya roh takut akan Tuhan dan memimpin dengan benar itu ada. Nah, tapi saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Masing-masing pribadi di dalam menghadapi krisis, kan gitu. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berdoa, orang Kristen pun juga berdoa, ya. Cuman apakah kualitas perbedaan yang ada pada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang mana seharusnya ini menjadi terang? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dengan perikop yang sederhana, ya. Kita baca Markus 4, perikop angin ribut diredakan, ayat 35 sampai 41. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka ke seberang naik perahu. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, ya, habis khotbah di hadapan orang banyak, mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan mengajar, ya. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi perahu yang bekas Yesus pakai mengajar itu perahu yang dipakai juga murid-murid, dan Yesus diajak dimasukkan dalam perahu dan berangkat bersama mereka, murid-murid. Tapi juga dengan perahu-perahu yang lain yang mengiring. Jadi ini banyak saksi, ya, saudara. Banyak orang. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu kecil kena ombak taufan, ombaknya masuk ke dalam perahu, mulai tenggelam, ya, penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Buritan itu bagian belakang kapal, di sebuah tilam. Tilam itu semacam kasur gitu, ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa."
murid-muridnya sangat ketakutan, saudara. Apakah engkau tidak peduli kalau saya binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka yang berkata ini adalah perahu-perahu lain yang mengikuti, yang kena badai juga. Jadi badai itu menimbus seluruh perahu yang mau menyeberang. Nah, ketika Yesus memerintahkan badai untuk tenang, mereka semua adalah saksi bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia, tetapi menggetarkan. Mereka sangat takut dan berkata seorang pada lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin, danau, ya, alam semesta taat kepadanya. Karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Nah, apa korelasinya sama krisis yang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Nah, kita bisa belajar dari ayat-ayat yang ada ini, yang sudah dibaca ini. Kenapa? Kadang di dalam hidup ini, di dalam perahu yang kita tumpangi atau sandaran hidup yang kita tumpangi mengarungi dunia ini, kita menghadapi tofan dan badai. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa hari-hari ini merupakan topan dan badai yang sifatnya final. Hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang dan kita akan berjumpa menyambut kedatangan Tuhan itu. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang krusial, saudara. Bagaimana orang Kristen berbeda dengan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini harus ada pembedaannya di dalam hidup menjalani krisis, ya. Ketika mereka menyeberang, ombak itu menjadi besar, tofan itu menimbus mereka sehingga kapal hampir tenggelam, hampir binasa. Mereka berdoa, saudara. Tapi ketika berdoa, ketika Yesus bangun dan merespon doa mereka, ya, meneduhkan badai, Yesus marah. Yesus marah dan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah ini, saudara, orang yang merasa takut itu karena dia tidak merasa bisa dan yakin bahwa akan ada suatu pertolongan ke depan, seperti itu. Jadi rasa takut ini memang punya korelasi yang kuat dengan apa yang saudara percayai, seperti itu. Ya, saudara takut miskin. Kenapa? Karena saudara tahu kemiskinan itu memberikan ketidaknyamanan. Karena saudara tahu bahwa kemiskinan itu membawa penderitaan, sesuatu yang harus dihindari, misalkan seperti itu. Maka ada kekhawatiran, maka saudara mengusahakan sesuatu supaya tidak miskin. Nah ini contohnya. Jadi rasa takut itu akan menimbulkan rasa takut ini berkorelasi erat dengan rasa percaya yang saudara miliki. Saudara takut ketinggian. Kenapa? Karena saudara percaya bahwa kalau saudara naik ke satu tempat ketinggian, saudara akan pusing dan jatuh, ya. Saudara percaya itu. Nah makanya rasa takut itu memang ada korelasi kuat dengan apa yang kita percayai. Nah di sini Tuhan Yesus marah. Loh, kamu murid-muridku, ya, Tuhan bilang gitu, kenapa kamu takut dan tidak percaya? Kalau percaya, maka hidupmu tidak diliputi ketakutan, maka keseharianmu ke depan, keputusanmu tidak disertai dengan rasa takut karena tidak percaya. Kan seperti itu. Maksud saya begini, saudara. Kalau di dalam krisis, apakah orang yang tidak percaya Yesus Kristus atau orang yang bukan Kristen berdoa? Jawabannya ya, mereka berdoa, saudara. Mereka berdoa. Orang Kristen berdoa enggak kalau menghadapi krisis? Berdoa, saudara. Tapi apa yang membuat Yesus berkata doamu itu doa tidak percaya? Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Karena apa? Doa yang dikerjakan murid-murid ini pada waktu mereka mengalami masalah krisis dan mau mati, mau binasa karena ombak tofan yang akan menenggelamkan perahu, mereka berdoa meminta kepada Yesus supaya apa? Supaya badai berlalu, supaya hidup mereka diselamatkan. Nah ini adalah tipikal-tipikal doa yang sama, yang tidak usah orang Kristen saja kerjakan. Semua orang kemungkinan besar di dunia ini berdoa dan berharap di dalam batinnya untuk suatu
pembebasan dari penderitaan. Nah, ini doa yang umum, saudara. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah. Nah, seharusnya bagaimana orang Kristen berdoa? Ini di ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Siapa sih Yesus ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini titik pembeda doa orang percaya, yang mana Tuhan Yesus berharap bahwa murid-muridnya tidak berdoa lagi secara orang yang tidak percaya dan takut akan kebinasaan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, orang lain berdoa supaya dibebaskan dari bencana, masalah, kesulitan, dari penyakit, dari kemiskinan, dari apa, itu demi penyelesaian masalah itu sendiri. Tetapi lihat, orang Kristen seharusnya tidak demikian. Kalau orang Kristen berdoa di dalam menghadapi krisis badai, tujuannya hanya di dalam Markus 4:41 ini. Ketika mujizat itu terjadi, ketika pembebasan Tuhan terjadi, apakah kejadian momen tersebut mempermuliakan nama Yesus Kristus atau bukan? Waktu saudara berdoa atas segala kesulitan, apakah saudara berdoa demi penyelesaian masalah itu sendiri, atau saudara berdoa demi nama Yesus dipermuliakan? Ini titik pembedanya, saudara. Kan kalau saudara ingat doa Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Ini satu doa yang tidak ada padanannya di dalam doa-doa manapun. Kalau kita berdoa, kita berkehendak supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas seluruh bumi. Apapun itu, dikuduskanlah namamu ya Bapa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, datanglah kerajaan damai sejahtera, kerajaan kasih, kerajaan yang memberikan manusia jawaban atas kehidupan, atas keselamatan, atas kekekalan, itu datang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sisanya yaitu penopang ya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, orang Kristen seharusnya berdoa demikian. Kalau ada trouble, ada krisis, dan kita tahu bahwa ini menjelang pengangkatan, menjelang Tuhan Yesus datang, ini bukan kita berdoa supaya Tuhan lakukan ini daripadaku, lanjut seperti Tuhan Yesus, lakukan ini daripadaku, tetapi biar kehendakmu yang jadi, biar namamu dipermuliakan lewat hidup saya, melewati semua badai hidup ini, saudara. Nah, ini pembeda doa orang Kristen. Orang Kristen berdoa terbebas dari masalah demi mempermuliakan nama Kristus. Dan ini akan mendeklarasikan Injil, dan ini akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup orang percaya. Ini doa yang penuh kepercayaan dan bukan ketakutan. Ini doa yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau berdoa menghadapi masalah, saudara harus di dalam batin saudara percaya dan yakin bahwa nama Tuhan nantinya yang akan dipermuliakan lewat semua yang terjadi dalam hidupmu. Kita akan baca Ibrani 13 ya. Ini penting sekali. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Sebab itu 6, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan iblis terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan takdir dunia yang sudah rusak karena dosa ini terhadap aku? Tidak ada. Karena apa? Karena semata-mata ketika saudara berdoa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang harus menjadi pembeda di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoalah untuk Indonesia, berdoalah untuk seluruh dunia, berdoalah untuk penjangkauan jiwa-jiwa, tapi dengan satu kebenaran, yaitu bahwa saudara berdoa agar nama Yesus Kristus dipermuliakan di atas dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.